Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa sahrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atu dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang beriman, Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Ia amat penyantun lagi penyayang kepada hambanya. Rasulullah melarang untuk menziarahi kuburan, yaitu kuburan beliau, dengan cara menjadikan sebagai tempat perayaan. Walaupun berziarah ke kuburan termasuk amalan yang sangat baik. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya untuk menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. Dan ia melarang umatnya memperbanyak ziarah kubur. Para pendengar, ucapan selawat dan salam seorang untuk Rasulullah akan sampai kepada beliau dimanapun. Dimanapun beliau berada, maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga orang yang menghendaki demikian. Walaupun beliau berada di alam barzah, ia menunjukkan dulunya tentang amal yang baik umatnya, salah satunya dengan melaksanakan selawat dan salam untuknya. Para pendengar yang beriman, Rasulullah mengajak kita semua untuk selalu menguatkan tauhid, menumbuhkan dan memberi siraman kepada tauhid agar kita komitmen untuk selalu bertauhid sampai akhir hayat kita. Caranya adalah dengan kembali bertaubat kepada Allah. Kemudian membatasi ketergantungan hati kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita berharap dan takut. Mari kita kuatkan kemauan untuk mengharapkan karunia dan kebaikan dari Allah, serta berusaha untuk mencapai ketauhidan yang kuat, yang tertancap di hati, dan bebaskan diri dari penghambaan kepada makhluk. Jangan bergantung dengan mereka dari segala sisinya. Kerjakanlah dengan sempurna amal-amalan ibadah, baik itu yang tampak maupun amalan-amalan batin
yaitu amalan hati serta melengkapi kekurangan-kekurangan agar terdapat penyempurnaan yang lebih baik terhadap tauhid. Oleh karena itu, kita hendaklah ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan segala ibadah hanya semata-mata karena Allah. Selain memperkuat tauhid, syariat melarang hal-hal yang bisa merusaknya dan menjurus kepada kesyirikan, seperti melarang berbagai perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan, melarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik, karena itu membuat orang condong kepada kesyirikan. Kemudian melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Kesemuanya ini dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Oleh karena itu syariat melarang semua sebab yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Semua ini adalah rahmat bagi kaum mukmin agar kita dapat mewujudkan tujuan kita. Kenapa kita diciptakan? Tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata secara lahir dan batin, serta menyempurnakan ibadah tersebut agar sempurna, agar kita mendapat kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang beriman, diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan karunia yang sangat besar dari Allah kepada kita umat Islam dan kepada ciptaan Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Para pendengar yang beriman, Rasulullah adalah manusia teladan yang pantas kita teladani. Ia sangat mengasihi umatnya. Ia merasa berat jika umatnya ditimpa kesusahan. Beliau sangat bersemangat untuk menunjukkan umatnya kepada kebenaran dan menyampaikan kemanfaatan dunia dan akhirat kepada mereka. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau terhadap umatnya ini menjadikan beliau selalu memperingatkan umatnya untuk menjauhi kesyirikan, yang hal itu merupakan dosa besar. Dan beliau menjelaskan kepada umatnya, pada kita, jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, agar kita terjauh dari perbuatan syirik, dan melarang kita dengan keras dari hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang
dapat mengantar kita kepada kesyirikan. Hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan adalah mengagungkan kuburan, bersifat gulu terhadap kubur, sholat di sisi kuburan atau menghadap kuburan, dan yang semisalnya yang bisa mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur-kubur tersebut. Beliau wanti-wanti memperingatkan kepada umatnya untuk menjauhi dari perbuatan syirik serta menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan beliau memperingatkan atas nikmat Allah kepada hamba-hambanya dengan mengutus beliau sebagai Rasulullah kepada mereka, dan keadaan beliau yang berasal dari kalangan kita umat manusia. Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang sangat lembut dan selalu menunjukkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada umatnya. Dan kepada terutama orang-orang mukmin yang beriman. Para pendengar, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah. Beliau menuturkan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawat sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan, dan para perawinya terpercaya. Para pendengar yang beriman, sabda Rasulullah tadi yang mengatakan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, terkait pada sabda beliau ini, para ulama mempunyai dua penafsiran. Pertama, jangan mengubur di dalam rumah. Kedua, janganlah mengosongkan rumah dari sholat sunnah, berdoa dan membaca Al-Quran. Jika rumah itu kosong dari ibadah-ibadah itu, maka kondisi rumah itu sama halnya seperti kuburan. Maka sabda Rasulullah ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah di rumah dan larangan beribadah di kuburan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Dan sebagai muslim yang tasyabbuh, yang menyerupai pada mereka orang-orang yang musyrik. Para pendengar yang beriman, dari Ali bin Abi Husain bahwa dia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka dia pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahukan
satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk beribadah.